Sayang, Zizi, biar aku kasih tahu sebelumnya. Besok di kantor kita akan ada bos baru. Jadi mungkin akan sibuk, ya? Besok aku juga ada urusan. Semangat, Anan. Semangat juga, Zizi. Sudah larut aku agak ngantuk. Zizi juga cepat tidur ya. Belum pernah lihat wajahnya, tapi sudah bersama. Nggak tahu apakah ini bagus. Sudahlah, jangan dipikirkan, besok masih kerja. Nah, selamat. Nona Muning pantas karyawan teladan di kantor adalah Nona Muning kita. Wah, sibuk apa? Jangan-jangan pura-pura biar dilihat direktur baru. Tolong jangan ganggu aku kerja. Kamu ngapain sih? Pura-pura apa? Aku lihat, kamu cuma ingin pamer di depan direktur biar jadi asisten direktur ya? Kalau nggak bisa bicara, tutup mulutmu saja. Kalau bisa, usahakan dengan kemampuan sendiri. Sok Suci, nanti jangan buru-buru mendekat, ya. Urusanku. Nggak perlu kamu campuri. Semua tenang, direktur datang cepat ikut aku menyambut. Dua kandidat asisten direktur. Sekarang datang ke kantorku. Ya, Kalian pasti sudah mendapat beritanya. Aku harus memilih di antara kalian berdua, satu orang, untuk menjadi asistenku. Aduh, halo, Pak Shen. Nama saya Liman. Sudah lama dengar tentang Pak Shen, yang tampan dan menawan, dan berbakat luar biasa. Hari ini melihat langsung. Ternyata benar. Pak Shen, apapun perintah Anda ke depannya, atau keinginan, atau apa yang ingin dilakukan, saya pasti akan mendukung Anda. Keluar. Inikah yang kau bawa untukku, karyawan hebat? Maaf, Pak Shen. Cepat keluar. halo Pak Shen. Nama saya Muning. Muning, kamu sudah lihat situasi tadi? Mulai sekarang, kamu adalah asistenku. Tapi bisa tidaknya bertahan di posisi ini. Tergantung pada kemampuanmu. Lalu, ada tugas untukku? Dapatkan pesanan ini. Aku akan persiapkan dengan matang dan berusaha sekuat tenaga. Muning. Selamat ya. Tapi, pesanan Pak Wang itu tidak mudah didapat. Kamu harus semangat. Terima kasih Asisten Zhang, aku pasti akan berusaha. Pak Wang. Zizi, ada kabar baik untukmu. Aku naik jabatan. Benarkah? Selamat. Tapi, aku masih harus menyelesaikan tugas yang sangat penting dan sulit. Aku yakin. An, pasti bisa. Ya, ngomong-ngomong bos baru hari ini, meskipun dingin, tapi lumayan ganteng. Tapi pasti tidak seganteng kamu. An bahkan tidak tahu seperti apa penampilanku. Kalau aku tidak ganteng, apakah An akan merasa jijik padaku? Tidak akan, kamu di hatiku paling ganteng. An di hatiku juga gadis tercantik. Bagaimana kalau kita tukar foto? Dasar wanita busuk suka menggoda orang ya. Jangan. Dasar tidak tahu malu. Percaya atau tidak, aku akan menyebarkan foto pribadimu.
Aku tidak terlalu ingin. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita janjian waktu, langsung ketemuan aja? Tapi, kita baru pacaran 2 minggu. Apa nggak keburu-buru? Terus, belakangan, kerjaan sering lembur. Gimana mending dibahas lain kali aja ya? Bosmu kelewatan banget sih. Kamu juga harus jaga kesehatan ya. Makasih, sayangku, Zizi, cinta kamu. Hubungan yang murni tanpa kepentingan apapun sungguh indah ya. Dah. Ayo, Pak Wang, saya sudah dengar nama besar Bapak. Saya sodori, segelas. Hahaha. Baik. Nonamu tahan minum juga ya. Haha. Hari ini ketemu Pak Wang beneran jago minum. Nonamu pandai bicara. Haha. Ayo, makan. Pak Wang, perusahaan Shen Group kami di bidang energi baru juga sangat unggul cukup bagus. Kalau Bapak kerjasama dengan kami, bisa dibilang kolaborasi kuat. Bagaimana? Itu semua bisa diatur. Mudah. Kita mau bicara kerjasama lain. Aduh, Pak Wang. Lihat ya, ototnya lemes. Tangan sampai jatuh di paha saya. Masih mau bahas kerjasama. Bapak bener-bener profesional ya. Nonamu suka bercanda? Nonamu punya pacar enggak? Itu kayaknya nggak ada hubungannya dengan proyek kita hari ini ya. Hehe. Kalau nonamu mau ada hubungan, kita bisa bahaskan. Kalau ikut saya jamin nonamu hidup enak, senang. Maaf, saya ke toilet dulu. Bukankah CEO bilang, yang paling dia benci adalah wanita yang naik jabatan dengan cara curang wanita? Muning aku gagal menjadi asisten CEO. Kamu juga jangan berharap enak. Linman, kamu lagi ngapain? Direktur Shen anu aku salah kamar. Aneh. Kamu ngapain? Kamu kira aku mau ngapain? Wajah ini. Tubuh ini. Biarkan aku memanjakanmu. Jangan mendekat. Hahaha. Direktur Wang, begini caramu bernegosiasi? Keterlaluan. Direktur Shen, kita semua pengusaha, kamu juga ngerti kan? Hanya seorang pegawai rendahan. Kamu nggak perlu terlalu membesar-besarkan. Menindas karyawanku berarti menindas seluruh grup Shen. Oh ya? Tidak tahu, seorang pegawai kecil ini, dengan kerjasama 200 juta Direktur Shen pilih mana? Grup Shenku tidak sudi bekerja sama dengan bajingan sepertimu. Bagus, 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 Shen Ziwan, kamu hebat sekali. Demi seorang pegawai kecil, berani sekali kamu menyinggungku. Kau akan menyesal. Pergi. Muning. Muning. Muning, kamu ngapain? Muning. Muning. Muning, apa yang kamu lakukan? Kamu galak sekali ya. Muning, aku peringatkan kamu, aku sudah punya pacar loh. Hei, darurat banget, cepat datang ke sini. Muning, sadarlah sedikit. Aku kepanasan. Muning, kamu. Muning. Sayang Zizi. Sayang Zizi. Kalian lanjutkan saja. Aku pergi dulu. Jam berapa?
Apa ini? Di mana ponselku? Asistenmu kamu sudah bangun? Pak Shen, kenapa Bapak ada di sini? Sepertinya kamu sudah ingat tadi malam saya sudah menyuruh dokter memeriksamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Terima kasih, Pak Shen, sudah menyelamatkan saya. Tapi tentang kejadian tadi malam, maaf, saya tidak sengaja menyinggung Bapak. Lain kali hati-hati, tapi... Sudahlah, kamu juga karena permintaanku menyebabkan hal ini terjadi. Bagaimana bisa? Membicarakan kerjasama sudah menjadi tugas karyawan. Hanya saja, menurutku masalah ini masih agak mencurigakan. Wang Cheng itu tidak seperti orang yang berani karena nafsu. Lebih seperti sudah direncanakan lama. Maksudmu, di balik ini, ada orang yang sengaja melakukannya. Lin Man. Pak Shen, bisakah kamu membantuku? Si Shen, aku belum menghajarmu, kamu malah mencariku. Pak Wang, setelah kupikir-pikir tadi malam, aku gegabah. Sungguh minta maaf. Muning itu sekarang ada di hotel. Bagaimana? Apakah? Kau tahu diri. Ku bilang juga, hanya seorang wanita. Kenapa sampai segitunya? Hahaha. Aku akan kembali sekarang. Ayo, 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 kembali ke hotel. Cantik. Aku datang. Hahaha. Kali ini lihat aku bagaimana aku memanjakanmu. Hahaha. Muning, jangan tidur lagi. Aku cuma bisa bantu sampai sini. Baik, Pak Shen. Wanita sialan, kamu mau apa? Cepat lepaskan gue. Kalau tidak, akan kubuat kamu menyesal. Pak Wang, coba lihat. Sekarang kamu di tangan siapa? Nonamu, perbuatanmu salah. Lepaskan aku dulu. Kita bicara baik-baik, ya, kan? Pak Wang, sekarang tahu, ini salah. Tadi malam saat aku mengalami masalah, apa kamu merasa salah? Kamu tidak takut akibatnya? Akibat? Pak Wang, lihat dokumen ini. Pikirkan dulu akibatmu sendiri. Kamu hanya karyawan kecil, bisa dapat ini. Mungkin kau menipu, kan? Cewek kecil, kamu masih terlalu hijau. Pak Wang masih tidak percaya? Lalu menurut Anda, bagaimana aku bisa mendapatkan dokumen ini? Lalu, siapa yang mengantarmu ke sini? Kamu mau apa? Pak Wang, jangan terburu-buru. Mari, tanda tangani kontrak ini. Jangan harap. Tidak mau. Baik, tidak mau ya? Mau tanda tangan atau tidak? Tanda? Bilang dari awal kan sudah selesai, mari. Tangan. Tangan. Sudah, Pak Wang. Sekarang kita bicara soal kejadian tadi malam. Siapa yang menyuruhmu? Masih tidak mau bilang? Jangan. Jangan pukul, oke, aku bilang. Lin Man yang mendatangiku. Ternyata dia... Kali ini aku akan menghajarnya sendiri. Direktur Shen, kenapa Anda ke sini? Mencicipi restoran perusahaan. Kenapa? Tidak boleh? Tentu saja boleh. Ini perusahaan Anda. Tentu saja Anda bebas melakukan apapun. Oh iya, soal Lin Man itu. Karena bukti tidak cukup kuat, saya hanya bisa menurunkan jabatannya. Bagaimana menurutmu? Direktur Shen, sebenarnya Anda... Tidak apa-apa. Ya, kau kan asistenku. Siapapun yang berani mengganggumu, itu berarti melawan grup Shen. Jika dulu ada orang yang membelaku seperti dia, aku tidak akan berakhir dengan nama buruk dan kehancuran. Terima kasih, Direktur Shen. Ada apa? Wang Cheng terkena masalah. Dia pantas mendapatkannya. Kenapa? Kau takut? Tidak takut. Direktur Shen masih muda, mengelola sebuah grup besar.
Tanpa sedikit pun ketegasan itu tidak mungkin. Tapi aku tahu Direktur Shen adalah seorang yang membela bawahannya atasan yang baik. Itu sudah cukup. Menakutkan sekali. Tadi malam aku hampir dilecehkan klien. Bagaimana keadaanmu? Kau tidak terluka kan? Aku tidak apa-apa. Untung ada yang menolongku. Aku juga sangat ingin melindungimu, An-An. Kita bertemu yuk. Baik. Mungkin tidak usah saja. Baik. Direktur Shen, aku pergi dulu. Silakan nikmati makanannya. Aneh. Kenapa An-An juga? Masuk. Wah. Ini kan nonamu yang sok suci. Datang ke sini. Ada perlu apa? Hey Lin Man, kamu bilang soal Wang Cheng sebelumnya. Jangan-jangan kamu yang melakukannya? Hal yang tidak ada buktinya. Percaya atau tidak, aku akan lapor kamu fitnah. Kamu berani pukul aku? Tapi soal ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Bukan hanya aku tidak mengalami kerugian apapun, aku malah menandatangani kontrak 2 miliar. Lin Man, kamu bilang berbuat jahat tidak berhasil, tapi malah menyukseskan orang lain. Rasanya, apa enak? Aku peringatkan kamu. Kalau ada lagi, rekaman ini akan muncul di sidangmu. Kamu. Masuk. Bapak Shen, ada yang bisa saya bantu, Pak? Tidak apa-apa. Saya hanya ingin bertanya, kalian cewek kalau ketemu pacar suka apa aja? Ini saya beli di lelang Paris minggu lalu. Lihat, apa cocok? Ini ternyata TF kalung berlian mewah. Pria hanya bisa memesan satu seumur hidup. Untuk diberikan kepada cinta sejati seumur hidup. Jadi, Bapak Shen ini? Bapak Shen, Anda mau memberikannya ke pacar ya? Ternyata Bapak Shen ini orangnya kalem tapi romantis. Begitu bicara soal pacar, mukanya senang sekali. Kayaknya Bapak Shen sangat sayang sama pacarnya. Menurut saya, perhiasan yang Bapak beli sangat cantik. Tapi pacar Bapak mungkin lebih mementingkan perasaan Bapak. Bapak bisa siapkan juga seikat bunga. Keriannya, Baik, kalau begitu, siapkan. Baik. Astaga, buru-buru banget, ketinggalan HP di kantor. Aduh, biar kupikir. Seharusnya. Meja nomor 225. Dan yang ini yang paling laris di toko kami. Mau, enggak? An-An, sayang. Ayo, cium dong. Tertarik? Minum segelas? Gak apa-apa.
Pak Shen. Pak Shen, bukankah Pak Shen seharusnya sedang kencan dengan pacarnya? Bukan. Pasti karena akhir-akhir ini lembur terus. Tekanannya besar, sampai halusinasinya pun bayangan bos. Anan sayang, aku sudah sampai. Anan sayang, kamu di mana? Anan sayang. Ada halangan apa? Atau kamu tidak mau datang? Aduh, aku kesel banget. Masa aku ditipu sama cowok brengsek dipermainkan begitu saja? Tadi siang cuma menyiramnya segelas anggur. Itu sih terlalu murah buat dia. Besok aku pasti akan memaki habis-habisan. Kemudian memblokir dan menghapusnya. Muning, masuk. Pak Shen, Masuk. Proyek Grup Lee, bagaimana sekarang? saat ini masih dalam negosiasi. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya punya karyawan seperti kalian. Hari ini juga, aku ingin lihat hasilnya. Iya, Pak Shen. Orang macam apa? Kenapa sih marah-marah? Kenapa marah sama aku? Aku sial banget. Di kantor disusahkan atasan, di hubungan juga ditipu cowok brengsek. Aku ini salah apa? Aku akan memaki cowok brengsek itu habis-habisan. Masa sih? Aku salah orang? Maaf ya, Zizi sayang. Semalam aku malah salah meja. Maaf. Kemarin aku pergi terlalu buru-buru, lupa bawa ponsel. Saat itu, aku melihat seorang pria yang menjijikan, sedang melecehkan pelayan. Aku pergi dengan marah. Aduh, maaf banget, aku salah paham kamu. Zizi sayang, bisakah kamu memaafkanku? Pak Shen. Maaf, aku salah. Aku akan segera memperbaiki dokumen. Ada waktunya untuk melakukan sesuatu. Asistenmu pasti tahu kan? Ya. Tidak apa-apa, aku tidak marah. Aku kira An sayang tidak ingin menemuiku. Maaf bos, aku salah. Ada apa? Hari ini sudah ketiga kalinya membuat bos marah. Kali ini bos pasti akan memarahiku habis-habisan. Ya Tuhan, siapa yang bisa menolongku? Tidak apa-apa, lain kali hati-hati. Ah? Apa? Masih ingin dihukum? Tidak. Halo, Cheo. Ada masalah. Proyek di Yuncheng bermasalah? Pak Shen benar-benar hebat. Kurang dari setengah hari sudah menyelesaikannya. Ya, tidak menyangka ikut Pak Shen perjalanan bisnis. Sangat bermanfaat. Benar. Aku serius. Pendapatku ini dari hati. Proyek ini, kedepannya masih ada banyak hal yang bisa kalian pelajari. Hati-hati Pak Shen. Hati-hati. Muning, jaga Muning. Siap. Muning, kamu tidak apa-apa? Halo, polisi? Kami menemukan penjahat di sini. Siapa yang mengirimmu? Tanyakan pada Raja Neraka. Pak Shen, Selain ini, ada bagian lain yang terluka. hanya di sini. Zhang Jingheng, cepat cari dokter. Siap. Pasti sakit ya? Tidak apa-apa, aku bisa tahan. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, gigit tanganku saja. Sejak orang tuaku meninggalkanku, tidak ada lagi yang sebaik ini padaku. Sini, Pak Shen, kamu ngapain? Turunkan aku. Pak Shen, ngapain? Turunin aku. kamu lemah sekali. Aku pulang begini lebih cepat. Ayo, Bukan, kita tetap akan dilihat orang. dilihat apa?
Kita berdua bersih. Masa takut omongan orang? Pak Shen, tolong turunkan saya. Kamu yakin bisa jalan sendiri? Lihat, aku kan berdiri dengan baik. Pak Shen, dokter datang. Istirahat yang baik. Terima kasih, Pak Shen. Aku sudah tidak apa-apa. Kamu juga terluka karena aku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Huhu, sayang Zizi. Aku terluka. Sakit sekali. Bagaimana Muning terluka? An-an juga terluka. Lukamu parah? Ada apa? Sudah diperiksa dokter? Kenapa HP-nya berbunyi? Sudah, bosku ternyata peduli padaku. Dokter pribadi datang membalut luka. Dia chat? Siapa? Aneh. Kenapa An-an juga? Muning, kamu. Sayang Zizi. Sayang Zizi. Jangan-jangan kamu curhat ke pacar? Apakah kamu sedang mengeluh pada pacarmu? Ah, tidak. Tidak. Aku sedang menceritakan hari ini tindakan heroiku menyelamatkan orang. Oh, itu tidak apa-apa. Kamu, tanganmu tidak apa-apa. Ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu. Aku masih ada urusan proyek. Aku pergi dulu. Ah, silakan sibuk. Sangat canggung. Aku ingin istirahat dulu. Direktur Shen, sudah jelas, orang yang menyerang adalah anak buah Wang Cheng, selalu dendam padamu. Semua sudah dibereskan? Sudah dibereskan. Kamu terus awasi untukku. Jika ada masalah laporkan padaku segera. Baik. Oh ya, kamu bantu aku menyelidiki seseorang. Karena aku tidak ingin karena An-an bersamaku demi keuntungan. Maka, aku juga harus memberi An-an cukup ruang dan rasa hormat. Tidak apa-apa lagi. Kamu turun dulu. Baik, Direktur Shen. Baik, kamu istirahat yang baik. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Hanya kebetulan. Ning, baru pulang? Bukannya ada urusan? Wah, nonamu. Kudengar kamu menyelamatkan bosmu, sampai terluka. Aduh, mana lukanya, biar kulihat. Ya. Cucu khawatir sekali. Hampir saja dia berlari, Jo, untuk menjemputmu. Aduh, luka kecil begini. Tidak apa-apa. Kamu selalu sok kuat. Iya. Kamu sudah ketemu pacarmu belum? Kamu ini. Kalau suka, ya temui saja. Dia bisa menjagamu kalau di dekatmu. Tiap hari cuma di HP, cuma bisa merayu. Aduh, dia kan sibuk kerja akhir-akhir ini. Lagi pula, aku bisa jaga diri sendiri. Dan, aku kan masih punya kalian. Aduh, sudahlah, jangan bahas itu lagi. Ayo, makan, ini dari pusat jajanan, khusus dibungkus. Semua makanan favoritmu. Coba ini. Entah luka An-an sudah membaik atau belum. Kalian makan dulu ya. Aku mau mandi. Ayo kita bereskan. Ya, ayo. Ning, teleponmu berbunyi. Aku sedang mandi. Tolong angkat.
Halo. 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 Dia sedang mandi. Tidak bisa angkat telepon. Nanti saja. Sejak kecil, perempuan yang mendekatiku hanya untuk uang atau keuntungan. Anan, kupikir kau akan berbeda. Tapi ternyata, kau sama seperti mereka. Ayo, 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 ayo. Minum bersulang. Ayo kering. Ji Yuan, ada apa denganmu? Biasanya kau begitu perkasa. Kenapa hari ini kau seperti mati? Kau tahu, rasanya dikhianati seseorang? Kau. Ini, pacar cilik dari ponselmu itu? Selingkuh? Saudara, aku sudah peringatkan kau pacaran online harus hati-hati. Lihat pertama kali kau sudah. Kupikir An-An mencintaiku. Tapi ternyata, bahkan dia mengkhianatiku. Komunikasi kalian setiap hari, hanya lewat ponsel dingin ini. Tanpa banyak interaksi emosional pantasan gadis kecil itu tidak bisa bertahan. Aku hanya ingin perasaan yang murni. Apakah sesulit itu? CG. Pelanggan yang Anda panggil tidak dapat dihubungi sementara. Apa-apaan? Berani-beraninya mematikan teleponku? Mungkin dia sedang sibuk, tapi ini sudah malam. Sibuk apa sih? Kau sedang apa? Kenapa tidak angkat teleponku? Kalau kamu masih tidak angkat teleponku, aku akan marah. Jangan-jangan ada apa-apa ya? Zizi. Jangan-jangan dia kenapa-napa. Ah, enggak mungkin. Apa karena aku terlalu sibuk tugas luar kota akhir-akhir ini, jadi aku mengabaikannya? Setelah masa sibuk ini selesai, aku pasti akan memberi kompensasi padanya. Halo, sayang. Kenapa kamu lama sekali tidak angkat teleponku? Aku teman Zi Yuan, Xiao Linze. Dia minum agak banyak, tolong kamu ke Jixuan Club jemput dia pulang. Baik, aku akan ke sana, sekarang. Ini orang kaya ngapain sih? Tengah malam begini, masih minum. Siapa suruh mereka memberiku gaji 2 kali lipat? Halo, aku datang menjemput Pak Shen. Kamu asisten baru Zi Yuan? Dia sudah mabuk, aku tidak bisa berbuat apa-apa, jadi aku hanya bisa meneleponmu. Tanganmu ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku bisa. Apa mungkin ini yang kamu di luar kota saat menyelamatkannya? Luka yang diderita? Ini sudah menjadi tugasku. Asisten kecilmu ini, kerjanya cukup teliti. Zi Yuan di sekitarmu ada gadis secantik ini, kamu ngapain sih? Pak Shen, kenapa tiba-tiba minum sampai begini? Zi Yuan minum banyak ya, itu karena pacarnya itu, entah sedang apa. Ayo, jangan buang waktu dengannya. Apa salahku padamu? Nona, semalam begini. Mau kemana? Maaf, tolong minggir. Wah, keras kepala ya kamu. Aku suka. Berapa dia bayar semalam? Aku gandakan. Nona, temani aku malam ini. Bagaimana? Maaf, aku tidak suka orang macam kamu. Tidak tertarik. Kamu. Aku sudi padamu adalah rezekimu. Itu keberuntunganmu. Seumur hidupmu. Aku jamin hidupmu enak. Aku tidak butuh. Jangan menolak cara halus. Hanya terima cara kasar. Tahu siapa aku? Dasar perempuan kurang ajar. Hati-hati, aku bisa membuatmu menanggung semua akibat.
Berani-beraninya kau sentuh orangku. Sakit, sakit, sakit. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Gu yang terkenal. Sebaiknya kamu bersikap sopan. Jika tidak, keluarga Gu akan membuatmu menyesal. Keluarga Gu? Itu klien besar keluarga Shen. Di hadapan keluarga Shenku, perusahaan kecil seperti keluarga Gu, berani seenaknya? Keluarga Shen? Kamu Shen Ziyuan? Oh, ternyata asisten Pak Shen ya. Pantasan cantik. Pak Shen bisa main duluan. Kamu bisa main duluan. Keluarga Gu akhir-akhir ini semakin sombong. Semakin tidak menghormati orang. Tidak akan. Tidak akan Pak Shen hal seperti ini. Tidak akan terulang lagi. Berhenti. Minta maaf pada asistenku. Nona, maaf. Aku sudah menyinggungmu. Kerjasama antara keluarga Shen dan keluarga Gu sekarang dibatalkan. Pak Shen, Cepat pergi. Pak Shen, Anda membatalkan kerjasama dengan keluarga Gu seperti ini. Berdampak besar pada grup Shen. Mitra yang tidak menghormati orang seperti ini tidak perlu kerjasama. Kamu ingat kamu adalah asistenku. Mengganggumu berarti melawan grup Shen. Jika hal-hal di masa lalu itu ada yang membantuku keluar dari masalah, aku juga tidak akan kehilangan nama baik. Kenapa kau diam saja? Ayo pergi. Pak Shen, kenapa wajahku panas sekali? Sepertinya bukan karena terlalu banyak minum. Mungkin alergi alkohol? Pak Shen, tunggu sebentar. Saya akan membuatkan sup penawar mabuk. Segera kembali. Tidak tahu diri, cuma tahu menggoda laki-laki. Aku benar-benar tidak. Muning, kenapa kamu? Direktur Shen, sadarlah sedikit. Sakit. Ini sedang ngapain sih? Balasan? Direktur Shen, tunggu sebentar Pak. Saya ambilkan sup penawar mabuk. Tidak usah. Nanti, ada yang akan bawa. Apa itu pacar Direktur Shen yang mengantarkan sup penawar mabuk secara langsung? Tidak, terlalu canggung. Nanti kalau dia salah paham, jadinya tidak baik. Aku harus cepat kabur. Kalau begitu, aku... Haruskah aku bersembunyi? Kenapa bersembunyi? Aku takut pacarmu salah paham. Tidak akan. Aku tidak tertarik padamu. Kamu tidak takut, aku takut. Ternyata kamu memanggil dokter pribadi. Shenzong memang selalu bertindak misterius. Shenzong, kamu tahu dirimu alergi alkohol. Tenang saja. Jika dia berani menyebarkan kelemahanku, aku akan membuangnya ke sungai untuk memberi makan ikan. Setelah sibuk seharian, malah aku yang akan dijadikan umpan ikan. Benar-benar suka memeras orang. Kamu juga periksa dia. Tidak usah. Ini hanya luka kecil. Tidak perlu. Karena dokter ada di sini, biar dia periksa. Nanti kalau tersiar kabar, kamu terluka aku masih menyuruhmu lembur? Bukankah itu berarti aku memerasmu? Bagaimana dia tahu dia pelit dan kasar?
Begini malam masih menyuruhmu lembur. Sungguh merepotkanmu. Nanti aku suruh asistenku mentransfer gaji 2 kali lipat ke rekeningmu. Terima kasih Shenzong. Nanti kalau ada perlu, panggil aku saja. Bos, ini baik sekali. Hehe. Pak Shen, biarkan saya ambilkan air untuk Anda. Muning, kenapa kau membuat Pak Shen marah? Saya tidak tahu. Mungkin tadi malam, saat mengantarnya pulang, dilihat oleh pacarnya, lalu terjadi kesalahpahaman. Pak Shen tidak sengaja menghindari saya, kan? Sepertinya, mulai sekarang selain pekerjaan, saya sama sekali tidak boleh dengan Pak Shen berkontak sedikit pun. Wah, Muning. Ada apa? Rencana rayuanmu gagal pada Pak Shen? Lin Man, mulutmu ini memang tidak bisa mengeluarkan kata-kata baik. Betul juga. Siapa yang bisa lebih hebat dari nonamu kita? Mulut ini berkata tanpa kata kotor. Tapi, hari kita masih panjang. Siapa yang tertawa terakhir belum tentu. Ya, kalau begitu kita lihat saja. Hei, saya dengar kamu tadi malam larut malam bersama dengan Pak Shen. Pak Shen kita tidak suka bawahan yang punya pikiran tidak murni. Apa? Mau mendekati Pak Shen? Lihat saja statusmu. Hanya omongan kosong, di sini memfitnah orang. Daripada buang waktu bicara ini padaku, lebih baik pikirkan bagaimana melaporkan pekerjaan ke Pak Shen, agar dirimu bisa bangkit dan menjadi sukses. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Pandai memikat pria. Pertama, aku tidak merayu Pak Shen. Hanya orang sepertimu yang menggunakan cara kotor untuk membuktikan kemampuannya. Kedua, aku punya pacar. Aku ingin lihat siapa wanita penggosip yang dipelihara oleh grup Shen. Kamu punya pacar ya? Kamu punya pacar. Kamu masih menggoda pria lain? Aku kasihan sekali sama pacarmu. Halo, ya. Dia sedang mandi. Tidak bisa angkat telepon. Aku mau lihat. Gosip apa yang dirawat oleh grup Shen? Bukan, Pak Shen. Dia. Kamu tidak kerja di jam kerja, menggosip di sini? Bukan Pak Shen. Dia tidak bermoral. Perusahaan Shen kita tidak seharusnya mempertahankan orang seperti ini. Kamu tidak perlu kerja hari ini. Benarkah, Pak Shen? Kamu pindah ke departemen di lantai bawah, departemen presiden. Tidak butuh orang sepertimu. Apa? Bukan, Pak Shen. Pak Shen, saya salah. Saya tidak akan berani lagi, Pak Shen. Cepat pergi. Terima kasih Pak Shen. Tenang, perusahaan Shen kita tidak bisa menoleransi orang yang suka menggosip. Itu memang pantas baginya. Set. Kita putus. Kita putus. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba minta putus? Kamu sendiri yang melakukan apa? Kamu tahu sendiri. Apa yang kulakukan hingga menyakitimu? Masih pura-pura tidak bersalah? Katakan dengan jelas, apa masalahnya? Untuk siapa kamu bermain teka-teki? Kamu sudah punya pacar, kamu malah menggoda pria lain. Aku kasihan sekali pada pacarmu. Aku dan Muning tidak bersalah, tapi kamu malah mengkhianatiku. Kamu selingkuh. Untuk apa kamu pura-pura? Oh, ternyata begitu. Kamu menemukan sesuatu. Seharusnya kamu langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Yang menjawab teleponku hari itu adalah temanku, yaitu Song Wen, yang selalu kuceritakan padamu. Aku, Cucu, dan Song Wen tinggal bersama. Dia menjawab telepon untukku. Itu berarti aku selingkuh? Jadi kamu tidak selingkuh. Apakah aku seperti itu di matamu? Aku tahu, hubungan online kita kurang rasa aman. Aku sibuk kerja, dan jarang bisa saling menemani. Ayo kita janjian bertemu, akhiri hubungan online, saling menemani. Bagaimana? Baik. Aku juga sangat ingin segera bertemu kamu.
Kamu adalah Muning. Kamu Muning. Ini camilan yang dibagikan sore ini. Aku bawakan sedikit. Terima kasih ya. Bisa ngobrol? Bisa. Pak Shen punya pacar. Kamu tahu kan? Pak Shen masih muda, sudah mengelola sebuah grup tanpa cara yang tegas. Mana bisa? Tapi aku tahu, sebagai atasan, melindungi bawahan, kamu adalah bos yang baik. Itu sudah cukup. Tahu? Kalau sudah tahu, mulai sekarang harus lebih hati-hati dengan jarak ke Pak Shen. Jangan sampai Pak Shen dan pacarnya jadi renggang. Paham? Bu Bai, apakah sikap dan perkataanku ada yang tidak pantas? Tidak ada apa-apa. Lalu ibu bilang ini sama saya? Apa maksudnya? Tidak ada apa-apa. Saya pergi dulu. Terima kasih ya. Halo, Nyonya. Asisten pribadi Pak Shen memang muda dan cantik. Tapi aku merasa, dia sepertinya tidak memiliki pikiran macam-macam terhadap Pak Shen. Iya. Paham. Baik. Oke, aku akan terus mengawasinya. Pak Shen. Ibuku menyuruhmu memata-mataiku. Kamu memang penurut ya? Ibu saya menyuruhmu untuk mengawasiku. Kamu benar-benar patuh ya? Kembali dan katakan padanya. Jangan sentuh orangku. Kamu tidak boleh ikut campur lagi dalam urusanku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kejam. Ya. Selamat pagi. Aduh. Maaf, kamu tidak apa-apa? Cepat, biarkan aku lihat. Aduh, tumpah di mana? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Waktu itu, kamu membuatku diturunkan ke lantai bawah. Kali ini, aku akan membuatmu dalam keadaan paling memalukan. Keluar dari grup Shenxi. Hanya kamu? Kamu juga pantas. Rahasia ini selain presiden direktur, hanya aku yang punya akses. Ini jelas-jelas ditujukan padaku. Ternyata Muning adalah orang seperti itu. Sayang sekali presiden sudah membina dia. Orang seperti ini seharusnya sudah keluar dari Shenxi. Muning. Hal-hal ini, apakah benar? Muning. Hal-hal ini, apakah benar? Apakah Direktur Shen sudah datang? Baru saja sampai. Direktur Shen, rahasia perusahaan, bukan saya yang membocorkannya. Saya perlu menyita 2 menit waktu Anda untuk menjelaskannya. Akses ke dokumen ini Anda tahu. Jika Anda membocorkan rahasia, saya tidak bisa mempertahankan Anda. Direktur Shen, dengarkan penjelasan saya, ini, sama sekali. Karena bukan Anda yang membocorkannya, maka tunjukkan buktinya. Saya beri Anda waktu 2 jam. Anda harus membuktikan diri. Jika tidak, bagaimana saya bisa percaya pada kemampuan Anda? Baik, Direktur Shen. Direktur Shen. Kamu beritahu Departemen Teknis untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Muning. Baik. Bagaimana Direktur Shen mulai mengurus hal-hal ini? 2 jam. Muning, kamu setuju begitu cepat? Entah bagian teknis, apakah mereka mau bekerja sama? Tidak. Ini bukan aku yang melakukannya. Orang yang bersih tidak takut tuduhan. Apa yang harus aku takutkan? Anda asistenmu, kan? Hello. Saya Xiao Zhang dari Departemen Teknis. Masalah rahasia perusahaan, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan asistenmu. CCTV sudah siap, silakan ikut saya. Baik.
Tepat 2 jam. Nona, harap ikut kami. Apa maksudnya? Kamu siapa? Harap kooperatif. Lepaskan aku. Linman, kamu ini selain sedikit taktik kotor memfitnah, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Demi kepentingan pribadi, merugikan kepentingan grup Shen. Itu bukan kemampuan apa-apa. Kamu yang melakukannya. Aku tidak akan selesai denganmu, Muning. Lepaskan aku. Aku tidak akan selesai denganmu, Muning. Lepaskan aku. Halo, apakah ini bagian HRD? Umumkan. Orang yang suka memfitnah rekan kerja tidak layak masuk ke grup Shen kita. Saya pikir semua pasti sudah melihat kan? Saya punya kemampuan untuk mengusir Linman. Berarti juga punya kemampuan untuk mengusir orang yang suka memfitnah dan menjebak orang lain. Karena yang berdiri di belakangku adalah Direktur Shen. Halo, Pak Shen. Pak Zhang. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan secepat ini mendapatkan daftar itu. Semua itu atas perintah Pak Shen. Kalau mau berterima kasihlah padanya. Pak Shen. Aku pikir Pak Shen juga akan kerugian yang aku timbulkan pada perusahaan dan mencurigai aku. Tidak kusangka dia. Kejadian waktu itu, hanya Nai, Song Wen, dan Cucu, 3 orang itu, yang bersedia percaya padaku tanpa syarat. Tapi Pak Shen, sosok yang begitu tinggi dan berwibawa, juga bersedia percaya padaku. Kedepan, meskipun tanpa gaji tinggi, aku tetap akan setia kepada Pak Shen. Tidak perlu sesungguh itu juga. Menurutku, Pak Shen adalah atasan terbaik. Tentu saja, aku ada urusan lain. Bye-bye. Sayang, Zizi, aku bilang sama kamu, hari ini aku dijebak sama rekan kantor. Sedih banget. Ya ampun, orang macam apa itu? Berani-beraninya sama sayangku. Katakan padaku, aku yang akan balas dendam. Gak apa-apa. Sekarang sudah tahu yang sebenarnya. Cepat sekali. Iya, bos kita, benar-benar bos terbaik di dunia. Dia ternyata berpihak padaku, begitu membelaku. Kamu cuma bisa memuji bosmu. Tentu saja, lagi pula hal seperti ini dia mau berpihak padaku. Sungguh langka. Kamu tidak tahu rekan yang menjebakku. Setelah aku bongkar, muka menangisnya yang mengerikan. Makan tuh. Tapi jangan cemburu ya. Direktur utamaku punya pacar. Aku juga cuma mau uangnya. Sayangku, yang paling, tetap, sayang, Ziziku. Pengalaman An-An, kenapa mirip sekali dengan Muning? Aduh. Maaf, kamu gak apa-apa? Coba lihat. Dia. Jangan-jangan dia An-An. An-An, rekan kerja yang kamu bilang menjebakmu itu, apakah dia menyakitimu secara fisik? Bagaimana dia bisa paham banget soal psikologi orang jahat? Ini pasti yang dimaksud Cucu. Pacaran online kurang perhatian dan kebersamaan nyata. Atau, mending aku tidak memberitahunya soal lukaku. Ayan Allah? Enggak kok, aku baik-baik saja. Seperti kerbau. Sepertinya hanya kebetulan. Lagi pula Muning sudah punya pacar. Aku mikir apa sih? Syukurlah, yang penting, tidak apa-apa. Anak-anak kamu, ada waktu ketemu Sabtu ini? Aku ingin menemanimu. Aku tidak ingin kamu terus-terusan diganggu dan sendirian tanpa sandaran. Semoga aku bisa menjadi pelindungmu. Boleh. Aku juga sangat ingin bertemu kamu. Kalau begitu, Sabtu ini, ketemuan di Cafe Xiangshan. Urusan proyek kalian lanjutkan dulu saja. Kalau begitu, Pak Shen, kalau tidak ada hal lain kami pamit dulu. Iya, aku mau tanya, kalau mau kasih kado ke pacar barang, apa yang bagus ya?
Itu tergantung cewek, seperti apa yang mau ditemui. Pacar aku. Pak Shen menyebut pacar dan tersenyum lembut begitu. Pasti mereka romantis banget. Kado apa yang disukai cewek? Tentu harus tanya sama ceweknya dong. Cewek sih pasti suka barang seperti tas dan perhiasan. Kalau mau lebih kreatif, Bapak bisa kasih dia sebuket bunga, lalu ajak dia jalan-jalan, nonton film itu, sudah bagus. Oke, kalau begitu kamu siapkan saja. Iya, baik. Proyek yang berhasil kita bicarakan hari ini. Berkat persiapanmu bulan ini. Itu sudah tugas saya. Oh ya, ada sesuatu di bagasi mobil saya, kamu urus saja ya. Pak Shen, barang semahal ini tidak dibawa pulang? Lagi pula saya tidak butuh, semuanya untukmu. Terserah, kamu mau diapakan. Kalau begitu, saya ambil ya. Oh ya, yang jemput kamu belum datang ya? Iya, katanya macet hari ini. Tapi, sebentar lagi datang. Bapak pulang duluan saja. Ning. Ya, Pak Shen, kalau begitu saya pergi dulu. Dia pacarmu? Kok ada bau alkohol di tubuhmu? Aku peringatkan ya, jangan karena gaji double kamu korbankan kesehatan. Karena ada uang kan? Gak apa-apa, aku tahan banting kok. Sini. Pakai jaket ini. Ya. Bos kamu ini memang tidak manusiawi. Malam-malam begini disuruh minum alkohol, disuruh pakai beginian. Ini kan negosiasi proyek bos kami juga tidak ada cara. Jangan salah bos kami. Sangat baik. Tidak seperti yang kamu bilang, tidak manusiawi. Kamu ini cuma bela bos kamu. Oh ya, aku lupa kasih tahu kabar baik. Kabar baik apa? Aku dan cucu sudah ambil surat nikah. Apa? Bagus dong, kamu ini cepat merebut cucu dariku. Aduh, kami rencananya Sabtu ini adakan pernikahan kecil, nanti undang beberapa teman dan keluarga dekat. Orang sibuk. Tolong hadir, ya. Masa aku tidak diundang? Bisa aja. Ayo. Nomor belakang HP. Cepat. Aku sudah lama melihat pasangan ini akhirnya bersama. Haruskah aku belikan mereka hadiah? Beli apa ya? Pasti harus yang bermakna. Wah, itu berarti tidak bisa menemui Zizi sayang. Sayang, ada kabar seru buatmu. Kabar apa? Sampai segirangnya. Yang dulu kukatakan padamu, sahabatku Song Wen, dan sahabat perempuanku, cucu akan menikah. Wah, semoga mereka langgeng. Yang menjaga sayangku, semoga bahagia juga. Senang sekali. Tapi mereka menikah akhir pekan ini. Aku mungkin perlu tunda sedikit untuk menemuimu. Pernikahan sahabat cuma sekali. Pergilah, urusan ketemu kita bicarakan nanti. Makasih sayang pengertian. Kamu hebat. An, kapan kita bisa bertemu? Kak Ziyuan, aku pulang. Pak sopir, bisa ganti jalan? Aku buru-buru temanku nikah hari ini. Ziyuan di sini. Ziyuan, lama nggak ketemu, apa kabar? Kayaknya kamu kurus banget, kerjaanmu sibuk nggak? Kebetulan aku baru pulang dan mau cari kerja, kalau kamu ada perlu, aku bisa.
Aku nggak butuh orang. Lagian kamu hidup enak di luar negeri. Kenapa pulang buat karir? Itu karena orang tuaku dan kamu ada di sini. Dan lagi, kita juga sudah bertunangan. Kalau begitu aku turun di sini. Setiap akhir pekan macet, malah lebih cepat aku jalan kaki. Ternyata ini pacarnya Pak Shen. Kebetulan banget aku ketemu dia. Cucu. Aku tadi macet, aku segera ke sana. Ya, baik, baik. Yangsi, aku tidak suka kontak fisik. Tapi kita sudah besar sekarang. Yangsi, aku selalu menganggapmu seperti adik perempuanku sendiri. Perjanjian pernikahan yang dibicarakan orang tua hanya omongan saja. Kamu tidak perlu menganggap serius. Jangan sia-siakan kebahagiaanmu. Ziyuan. Tapi aku suka kamu. Aku tidak suka kamu. Tidak apa-apa. Kita bisa pelan-pelan membangun perasaan. Pasti karena aku terlalu lama ke luar negeri. Kita sudah lama tidak bertemu jadi agak canggung. Aku sudah punya pacar. Jadi mulai sekarang, tolong jaga jarak denganku. Ziyuan. Tunggu sebentar. Kak Ziyuan. Tunggu sebentar. Ada apa? Pacar Kak Ziyuan asisten kecil itu, kan? Menurutku dia cantik. Cocok dengan Kak Ziyuan. Bukan. Dia bukan pacarku. Oh iya, tolong jaga anak buahmu. Kalau tidak, aku akan tangani mereka satu persatu. Kak Ziyuan, kamu salah paham. Aku cuma ingin belajar. Makanya aku suruh asisten Bai bertanya. Aku tidak bermaksud menyelidikimu. Asal kau tidak sentuh anak buahku, semua bisa diatur. Dan juga, ibuku, akhir-akhir ini ingin bertemu kamu. Kalau sempat, temui dia ya. Baik, aku akan temui tante sendiri. Dadah. Siapa yang merebut Kak Ziyuanku? Sehingga dia jadi jauh denganku. Aku harus merebut kembali semua milikku. Masuk. Pak Shen, Anda cari saya. Ya, malam ini temani aku ke pesta ulang tahun keluarga Xiao. Pak Shen, kenapa kelihatan sedih? Apa kencan kemarin tidak lancar? Ya baik, Pak Shen. Nona, ayo minum segelas. Tuan Xiao. Maaf ya, saya kurang bisa minum alkohol. Tidak apa-apa, minum sedikit saja. Maaf. Sebentar lagi saya harus nyetir, mengantar Pak Shen pulang. Baiklah. Nonamu, kamu punya pacar? Tentu saja. Meskipun punya, tidak menghalangi aku untuk mengejarmu. Iya kan? Aku sangat mencintai pacarku. Kamu tidak punya kesempatan. Ini pertama kalinya aku bertemu. Wanita yang berusaha keras menolakku. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Lagi pula kamu seorang Tuan Xiao dan aku, seorang asisten kecil. Tidak selevel. Sekarang tidak ada kesempatan. Nanti juga tidak ada. Hahaha, ya. Hari ini adalah pesta ulang tahun Pak Tua Xiao. Kamu tidak pergi menyapa tamu. Di sini ngomong apa dengan asistenku? Sejak kapan dia datang? Berapa banyak yang dia dengar dari omonganku? Ziyuan, asisten kecilmu ini, selalu menggangguku. Kau mengganggu Linze. Tidak, tidak. Mana mungkin, aku di wilayah keluarga Xiao, mengganggu Tuan Besar Xiao. Ziyuan, kamu benar-benar berubah. Sekarang, kamu tidak hanya tergoda kecantikan, kamu juga tidak peduli teman. Tuan Besar Xiao, jika Anda tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Ziyuan, lihat dia menggangguku lagi. Kupikir jamuan ini hampir selesai. Bagaimana kalau kita pergi minum, ayo? Tidak bisa.
Mr. Shen, Anda tidak boleh minum. Dokter khusus meneleponku menyuruhmu kurangi minum. Ziyuan asisten kecilmu ini, kok banyak aturan seperti pacarmu? Sudahlah. Hari ini aku juga tidak berminat minum. Bagaimana kalau kita main yang lain saja? Kalau tidak kita main. Jujur atau tantang. Asisten kecilmu ini harus ikut dengan kita. Baik-baik, aku ikut. Asal tidak pakai uang. Aku temani sampai selesai. Ayo. Boom. Nonamu. Kamu kalah, kamu pilih jujur atau tantangan? Jujur. Baik. Malam ini yang kamu bilang padaku kamu punya pacar? Itu benar atau hanya menakut-nakutiku? Nonamu, apakah kamu punya pacar? Tentu. Tentu saja benar. Kamu kalah. Tuan Xiao, baru-baru ini ku dengar Anda sedang dengan Nona Luo Shi, pacaran? Apakah itu benar? Ayo. Aku tidak percaya Ziyuan. Kamu semalaman keberuntunganmu bagus sekali. Sudah kubilang, selama aku tidak ingin kalah, kalian jangan harap menang. Meskipun kamu menang, tebus aku. Jawab satu pertanyaanku. Kamu dengan pacarmu itu sebenarnya ada apa? Kamu dan pacarmu itu sebenarnya ada apa? Sebenarnya aku juga heran, Bapak. Dengan pacar Bapak, apa sudah mau nikah? Hei. Ayo pergi. Ayo. Gak mood. Kamu selain kerja kamu tertarik sama apa lagi? Shenzong, kamu sih beruntung. Tapi kamu kalah beberapa babak sebelumnya. Parah banget. Siapa suruh kamu minum sebanyak ini? Aku kan bantuin kamu nggak minum banyak. Kamu malah bilang aku. Kamu bodoh ya. Kamu pikir di acara begini aku harus minum? Kalau aku nggak mau minum, nggak ada yang bisa memaksa aku. Terus kenapa nggak bilang dari awal? Jadi aku minum banyak. Kamu sendiri bodoh malah salahin aku. Xiao Linze jelas-jelas ngejar dia, tapi dia sama sekali nggak sadar. Rumahmu di mana? Aku suruh sopir dulu. Ayo. Ini di mana? Ini rumahku. Rumahmu. Kamu membawaku pulang. Mau apa kamu? Jangan salah paham. Tadi kamu mabuk. Kamu juga nggak bisa bilang rumahmu di mana. Aku nggak punya pilihan. Makanya aku bawa kamu pulang. Oh, kalau gitu, baiklah selirku, kamu sudah bekerja keras. Aku, sang kaisar, akan memberikan hadiah besar. Selirku, kamu lumayan cantik. Apa mirip bosku yang jahat? Ini nggak baik. Ini nggak baik. Ternyata di mataku, aku hanyalah bos yang jahat. Buzang, Tuan muda, kirim orang antar nonamu ke kamar VIP lantai 2. siap. Kami pasti akan merawat nonamu dengan sebaik-baiknya. Kemari, kalian berdua. Ini loh, tuan muda kita pertama kali bawa perempuan pulang. Kita harus merawatnya dengan baik. Ya, baik. Selirku, cantik juga lumayan. Cuma mirip sedikit denganku, bosku yang jahat itu. Ini nggak baik. Ini nggak baik. Ya ampun. Masa Pak Shen mengira aku suka padanya? Ya, bagaimana aku menghadapi Pak Shen? Tidak bisa. Aku harus jelaskan padanya. Ya. Ziyuan bisa menikahimu, sungguh beruntung. Aduh, Tante, jangan bercanda denganku.
Nyonya, Nona, halo, saya asisten Direktur Shen. Halo. Sudah lama dengar Ziyuan punya asisten cantik dan cakap, akhirnya hari ini bertemu. Ini Ibu Ziyuan. Nama saya Yang Si. Sial, Ziyuan ternyata membawa wanita ini menginap semalam. Kamu semalam ini? Semalam saya ada acara, minum sampai mabuk. Direktur Shen khawatir saya pulang sendiri berbahaya, jadi membawa saya ke kamar tamu. Oh, karena asisten? Beberapa hal harus diperhatikan batasnya. Bu, asisten saya sendiri yang akan urus. Lagi, jika ibu masih ingin menanam mata-mata di dekat saya, maka saya tidak keberatan menunjukkan cara saya. Tidak pergi? Ayo, Direktur Shen. Syukurlah, terima kasih. Direktur Shen telah menyelamatkan saya dari kesulitan. Ziyuan, si Er juga di sini, kamu tidak menyapa? Nona Yan, saya sudah bilang dengan jelas sebelumnya. Saya punya pacar, kita terlalu sering bertemu mungkin tidak pantas. Ada apa ini? Ikuti. Apa yang ingin ditanya langsung tanyakan saja. Semalam, terima kasih, Direktur Shen telah membawaku pulang. Semalam saya tidak sadar, mungkin banyak bicara kasar. Harap Anda tidak memasukkannya ke hati. Saya tahu, saya tidak akan mempermasalahkan dengan pemabuk. Terima kasih, Bos. Bos adalah bos terbaik yang paling pemaaf. Sekarang saya bukan bos yang tidak baik. Tidak. Bos di hati saya adalah bos terbaik. Bukannya sudah janji tidak mempermasalahkan? Sudahlah, saya tidak mempermasalahkannya. Direktur Shen, apakah Anda keberatan jika saya bertanya masalah pribadi, Nona Yan? Bukankah dia pacar Anda? Tentu bukan, itu hanya keinginan sepihak ibu saya. Siapa yang bilang? Tidak. Sebelumnya lihat kalian makan bersama. Salah sangka. Kak Ziyuan bagaimana bisa membawa perempuan lain pulang? Bagaimana bisa begitu dingin padaku? Kak Ziyuan adalah milikku. Hanya milikku seorang. Baik asisten kecil, maupun yang disebut pacar online, tidak boleh direbut. Hei, tolong selidiki sesuatu. Hari yang dramatis lagi. Zizi, lagi ngapain? Kamu sibuk? Aku bilang, hari ini aku mengalami hal yang sangat memalukan. Kalau begitu, Zizi sibuk dulu ya. Aku agak capek. Tidur dulu ya. Selamat malam. Pacaran online, seperti kita. Apakah benar-benar akan ada hasil? Muning. An. Ya, Gigi sibuk dulu ya. Aku agak lelah. Tidur dulu ya. Selamat malam. Benarkah? An, bisa ceritakan apa yang terjadi? Masuk. Kak Ziyuan, Tante menyuruhku mengantarkan makanan untukmu. Kebetulan aku ada urusan ingin bicara dengan Kak Ziyuan. Bukannya sudah sepakat saling tidak mengganggu? Aku tahu. Ini yang terakhir. Apa masalahnya? Yang ingin kukatakan tentang Kak Ziyuan soal pacar online-nya. Kamu menyelidikiku? Kamu menyelidiki aku? Tidak. Ibu yang memberitahuku? Ibuku? Iya.
Setelah ibu tahu tentang hubungan online-mu, dia marah sekali. Dia pikir, pacar Kak Ziyuan hanya menginginkan uang grup Shen. Aku percaya Kak Ziyuan punya pertimbangan sendiri. Cuma, Apa? kita harus waspada terhadap orang lain. Di hatiku, aku tetap tidak ingin Kak Ziyuan terluka. Terima kasih atas peringatanmu. Tapi hal yang sudah aku putuskan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Perasaanku akan aku nilai sendiri. Kak Ziyuan, aku. Sudah. Kalau tidak ada urusan lain, tolong keluar dulu. Aku masih harus bekerja. Halo? Baik, aku segera datang. Kamu masih belum pergi? Aku ke toilet dulu, baru pergi. Kak Ziyuan, kalau ada urusan, silakan pergi duluan. Nanti aku tanya karyawan di mana. Shen Bapi, setiap hari suruh orang lembur terus. Tahu gitu nggak bakal nyewa di tempat terpencil begini. Zizi, gimana dong? Kayaknya aku diikuti seseorang. Aku takut banget. Zizi, kamu di situ? Bisa jawab aku nggak? Zizi, cepat angkat telepon. Kenapa? Kok nggak diangkat? Kalian siapa? Kenapa menculikku? Bicaralah. Aku hanya pegawai kecil. Aku rasa tidak pernah menyinggung siapapun, kan? Bang? Maaf, kami tidak bisa memberitahu. Ngapain banyak bicara sama dia? Capek banget. Tapi, cewek kecil seperti itu kemarin ngasih segini. Hahaha. Kali ini kita benar-benar kaya. Ayo, kita keluar, ambil udara segar. Tapi majikan menyuruh kita menjaganya. Kurasa kau benar-benar bodoh. Cewek kecil seperti itu satu pukulan langsung kita pingsankan. Sekarang masih diikat di sini. Tidak bisa kabur. Hei, sumpal mulutnya. Diam. Ayo. Mungkinkah aku, Muning, hari ini akan berakhir di sini? Kau tahu, gadis kecil di dalam itu apa dendamnya dengan kreditur? Aduh, stop. Di pekerjaan kita, paling dilarang menyelidiki informasi majikan. Aku juga tahu, hanya penasaran. Hei, kalian berdua keledai bodoh. Biarin dia kabur lagi, cepat kejar dia kembali. Muning. Kamu pasti lagi main-main di suatu tempat, kan? Dia juga nggak izin loh. Aku nggak nerima surat izin. Pasien ini, Kamu lihat Muning nggak? dari semalam pulang kerja sampai sekarang, belum ada yang melihatnya. Lalu kemana dia? Pak Shen, ada apa? Mau nyuruh dia? Ah, tidak apa-apa. Hal kecil saja. Kamu keluar dulu aja. Jangan macam-macam. Mau kabur? Nona Yan, aku nggak punya masalah sama kamu, kan?
Nonamu, memang lumayan cantik sih. Pantas saja Mas Ziyuan membiarkanmu jadi asistennya. Aku mengandalkan kemampuan. Dan, Nona Yan, tidak mungkin karena hal sepele ini lalu menangkapku. Kan? Wuning, jangan sok-sokan sama aku. Semua orang yang mendekati Mas Ziyuan harus mati. Kamu gila. Pak Shen punya pacar. Pacar? Hahaha. Pacar? Kamu nggak pantas menyebut kata pacar di depanku. Kamu, wanita busuk, menggoda Mas Ziyuanku. Aku tidak. Aku dan Pak Shen hanya hubungan atasan bawahan. Ya. Aku tidak punya pikiran macam-macam. Kamu bohong. Aku tidak. Aku punya pacar, dan aku sangat mencintai pacarku. Mana mungkin aku suka Pak Shen. Pembohong, pacarmu jelas. Hahaha. Ternyata kamu belum tahu. Tidak tahu apa? Aku benar-benar tidak merayu Pak Shen. Sungguh. Nonamu. Aku mengikatmu, tentu saja bukan hanya karena kamu merayu Kak Ziyuan. Adapun alasan lainnya. Kamu tanyakan saja pada Raja Neraka. Hahaha. Kamu benar-benar gila. Kamu benar-benar gila. Aku. Apa kamu masih ingin menyakitiku? Ini melanggar hukum. Benarkah? Apakah ini melanggar hukum? Lalu kenapa? Aku sudah dipaksa olehmu sampai titik ini. Aduh, tidak berguna. Kamu mau lari lagi? Muning. Pasrah sajalah. Seumur hidupmu ini, pasti akan kalah di tanganku. Kau mati. Kak Ziyuan akan menjadi milikku. Aku dan Pak Shen benar-benar tidak ada hubungan. Benar-benar tidak ada hubungan. Aku bersumpah. Kamu tadi pasti menggunakan benda ini untuk melarikan diri, kan? Katakan, kalau aku menggunakan ini benda yang telah menyelamatkanmu sekali, menggores wajahmu, apakah Kak Ziyuan masih akan menyukaimu? Coba cepat. Hei, kalian berdua pegang dia. Jangan biarkan dia bergerak. Berhenti. Berhenti. Shen Ziyuan. Muning. Ziyuan. Aku? Aku tidak punya adik perempuan sejijik kamu. Penculikan yang disengaja. Sekarang mau membunuh? Semua karena wanita ini menggoda kamu. Aku jadi begini. Kalau tidak, bagaimana aku? Cukup. Jangan lagi dengan hatimu yang licik membela diri. Karena Ziyuan bersikeras seperti ini, maka aku hanya bisa bangun. Kamu berani memukulku? Aku bantu lepaskan. Tidak apa-apa. Awas. Shen Ziyuan, Shen Ziyuan. Ada apa? Ziyuan, kenapa? Pak Shen, demi menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Ada apa? Aku diculik oleh Yanxi. Pak Shen, saat melawan perampok, sudah kehabisan tenaga. Dan terkena pukulan untukku. Penculikan, kalau kamu tidak apa-apa? Polisi datang tepat waktu. Aku tidak apa-apa, hanya Pak Shen. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Tapi pasien mengalami gegar otak ringan. Mungkin akan koma beberapa hari. Koma beberapa hari? Shen Ziyuan. Ning, kamu tidak apa-apa? Cucu, kenapa kamu di sini? Aku ini... Asisten Zhang menghubungiku dan menyuruhku datang. Kata dokter, setelah kamu diculik, mentalmu terus-menerus dalam keadaan tegang. Sampai mendengar Pak Shen kalian tidak apa-apa, baru kamu rileks. Lalu pingsan. Pak Shen, ya. Di mana Pak Shen? Aku harus mencarinya. Hei, Ning. Ning. Maaf Shen Ziyuan. Kamu tahu,
Dulu, belum pernah ada yang sebaik ini padaku. Sejak kamu muncul saat kamu menyelamatkanku, kamu adalah di hatiku pahlawan terbaik. Terima kasih. Ning, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cucu. Aku sudah membawakan ponselmu. Hal ini, kamu dengan pacar kecilmu itu sudah bilang belum? Belum. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Kalau begitu, kamu sudah tahu sendiri ya. Makanya, pacar online-mu itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Kalau ada apa-apa mana bisa diharapkan. Hei, kebetulan aku ada urusan. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu sendiri bisa? Atau aku suruh Song Wen menemanimu? Nona besarku, cepatlah pulang. Aku sendiri bisa. Tenang saja. Ya, cepat pergi. Kalau ada apa-apa, cari aku ya. Baik. Zizi, kamu di mana sih? Kenapa kamu memutuskan teleponku? Kenapa tidak membalas aku? Kenapa? Setiap kali aku butuh kamu, kamu tidak ada. Zizi, apa kamu benar-benar peduli padaku? Hubungan ini, apa sebenarnya seperti yang mereka katakan? Benar-benar tidak bisa diandalkan? Aduh, ngapain sih? Kenapa tidak pernah angkat telepon sih? Berhenti, Muning. Shen Ziyuan, cepat sembuh ya. Mulai sekarang, aku akan lakukan apapun yang kamu minta, tanpa keluhan. Berani-beraninya kamu muncul di sini? Kamu berani muncul di sini? Sekarang Ziyuan karena kamu, dia terbaring di sini tidak sadarkan diri, kamu masih berani muncul? Maaf, Ibu Shen. Saya tahu, Direktur Shen terluka karena saya. Tenang saja, saya pasti merawatnya dengan baik. Merawat? Kedengarannya bagus. Tadi saat saya masuk saya masih melihatmu memegang tangan Ziyuan erat-erat. Sepertinya kamu punya niat buruk. Tidak. Saya hanya bersyukur Direktur Shen menyelamatkan saya. Kamu ini sumber bencana. Apapun tujuanmu, segera tinggalkan tempat ini. Mulai sekarang jangan muncul di depan Ziyuan. Tidak mungkin. Sebelum Direktur Shen sadar, saya tidak akan meninggalkannya. Kecuali Direktur Shen sendiri yang memecat saya. Kalau tidak, saya tidak akan pergi. Bu, kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan. Pak Shen, kamu sudah bangun. Aku yang keterlaluan? Orang jahat ini membuatmu terbaring di sini. Aku memberinya pelajaran. Di mana aku keterlaluan? Ibu, bisakah kamu bicara dengan masuk akal? Aku terbaring di sini. Penyebabnya adalah Yanxi. Kamu datang ke sini malahan memarahi korban ini. Kamu masih membelanya? Aku pergi. Hati-hati, tidak perlu antar. Kamu. Pak Shen, maaf. Membuat Bapak terluka. Ini bukan salahmu. Kamu juga, karena aku baru diculik. Terima kasih, Pak Shen. Tapi aku dengar, baru saja seseorang berkata, akan siap melayaniku. Tanpa keluhan. Ya, aku siap melayani penyelamatku, tanpa keluhan. Pak Shen, mengenai Nona Yanxi. Nyonya berharap Bapak bisa memberi keringanan, lagi pula tumbuh bersama sejak kecil. Penculikan yang disengaja, percobaan pembunuhan. Masalah ini tidak bisa ditawar. Oh ya, Pak Shen, ada satu hal lagi. Di lokasi penculikan, kami menemukan, di tempat Nona Yanxi, ada ponsel Bapak. Maaf, An-An.
Bagaimana keadaanmu sekarang? Kamu tidak apa-apa? Maaf. Beberapa hari lalu HP-ku dicuri, aku tidak sadar, lalu aku terluka dan koma, makanya aku tidak bisa membalasnya tepat waktu. An, bisakah kamu memaafkanku? Aku janji, lain kali tidak akan begitu lagi. Ya, aku tidak apa-apa. Kamu terluka? Bagaimana keadaanmu? Sekarang sudah pulih. Syukurlah tidak apa-apa. Kenapa akhir-akhir ini orang-orang di sekitarku semuanya terluka? Apa? Sungguh begitu kebetulan? Benarkah? Apakah dia benar-benar koma? Hei. Apa? Nenek mengalami kecelakaan? Nenek tua ini. Kau lihat dia, sudah begini. Masih pelit kasih harta padaku. Mau apa? Mau dibawa ke liang lahat? Jangan-jangan dia mau dikasih ke Muning. Berani dia? Nanti kalau nenek sadar, aku segera minta PIN kartu ATM. Dapatkan. Jangan sampai gadis kurang ajar itu yang enak. Betul. Hei. Aku bilang, kalian tidak ngerti bahasa manusia ya. Ini, cepat. Nenek dari ICU dan lainnya. Keluarkan. Di dalam mahal sekali. Bukan, ini rumah sakit tidak bermoral. Cuma mau cari untung dari kita. Benar? Iya, kalau punya uang segitu, mending dibeliin rumah buat anak. Betul. Sudah tua renta, masa pantas dibayari ratusan juta? Yang di dalam itu ibumu sendiri. Kau urus apa? Dokter tak bermoral. Dokter tak bermoral. Semua lihat ya, masa aku yang salah? Ini sudah jelas. Aku lihat kalian mau cari duit dari sini. Benar? Aku komplain kalian. Panggil pimpinan kalian. Ganti rugi mental. Tadi malam ibu dikirim, mereka membangkang tanda tangan. Mau ambil harta ibu dulu. Dua brengsek itu, berani begitu sama nenek. Tapi nonamu, RS punya aturan. Begini, bisa nona bayar dulu? Kalau tidak, nenek terpaksa dipindah. Dok, pasti bisa kukumpulkan uangnya. Saya paham, nonamu. Tapi paling, saya tunda sampai besok. Aduan, kalian tidak punya malu. Kamu siapa? Apa urusanmu? Muning, sudah lama tidak ketemu, anak ini jadi centil banget. Pergi, enyahlah. Dengar-dengar di desa sebelah, anak bodoh kedua, keluarga Li, selalu ingin cari, istri maharnya tinggi banget. Aduh. Oh, Ning ya. Sudah lama tidak ketemu, sudah secantik ini. Cepat. Ikut tante pulang. Ngobrol yuk. Jadi cantik ya? Sampai tidak kenal. Hei, Ning. Ayo, pulang. Paman akan menjamu kamu, ayo. Pulang, biar dipermainkan olehmu. Anak sialan. Jangan tidak tahu malu. Kami itu segan. Ikatan keluarga sedalam lautan. Darah lebih kental dari air. Jadi kami tidak permasalahkan masa lalu. Kamu berani ungkit masa lalu. Semuanya, lihatlah. Gadis keparat ini waktu SMA sudah main cowok, benar-benar cemarkan nama keluarga. Iya. Nonamu. Orang licik susah dihadapi. Bagaimana kalau ikut saya ke kantor dulu? Sembunyi? Tidak apa-apa.
Kalian berdua, tadi bicara siapa? Yang dimaki ya kamu. Gadis genit yang tidak jaga diri. Foto jelekmu dulu masih di tanganku. Ada yang mau lihat? Hari ini saya kasih gratis. Tidak benar. Kenapa kamu selalu bela dia? Oh. Kamu pasti kekasih barunya ya? Jangan omong kosong. Polisi datang. Kalian berdua diduga fitnah orang. Silakan ikut kami. Siapa yang fitnah? Saya bilang kamu yang fitnah saya. Kamu punya bukti? Buktinya ada pada saya. Buktinya ada padaku. Pak Polisi, di dalam ponsel ini ada bukti mereka berdua suami istri keributan di rumah sakit, serta bukti pencemaran nama baik. Bukan. Pak Polisi, kami sekeluarga bertengkar dengan keluarga sendiri. Apakah itu juga melanggar hukum? Cukup. Aku sudah bukan Muning yang dulu diperlakukan seenaknya. Sebaiknya kalian ukur diri kalian sendiri. Baiklah. Kau perlakukan aku seperti ini? Tunggu saja. Ayo, pergi. Muning, kamu tidak boleh begini, Muning. Nonamu, Anda betul-betul bisa meramal. Pengacara Wu, tolong bukti yang aku berikan padamu sebelumnya serahkan semuanya. Orang-orang yang pernah menjebakku, tidak akan aku lepaskan satupun. Baik, akan saya urus sekarang. Nenek, kamu sudah bangun. Ayo, duduklah sebentar. Perlahan. Ning, nenek sudah tua. Seumur hidup nenek, yang paling tidak bisa nenek tinggalkan adalah kamu. Nenek, jangan berkata begitu. Nenek akan segera sembuh. Dulu, nenek tidak melindungimu. Membuatmu menderita banyak. Ning, tolong ambilkan dari lemari baju itu. Ning, ini sebuah kartu. Ini adalah uang puluhan ribu yang nenek kumpulkan selama bertahun-tahun. Untukmu, sebagai mahar pernikahanmu. Nanti, tidak tahu apakah bisa melihat cucu perempuanku tersayang menikah. Nenek, uang ini aku tidak bisa terima. Sekarang aku sudah bisa mencari uang sendiri. Dan ingin merawat nenek dengan baik. Dengarkan nenek, kamu pegang. Kalau tidak, hati nenek tidak akan tenang. Baik, nenek. Kalau begitu, uang ini aku simpan dulu. Nanti kalau nenek sembuh, akan aku kembalikan. Aku pikir, saat aku menikah nanti, nenek berikan sendiri uangnya padaku. Nenek, kamu harus baik-baik ya. Tapi... Hei, cucu. Anu? Kamu bisa pinjamkan aku uang? Ada apa? Ini nenekku. Dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku dan Song Wengang menikah, menghabiskan banyak uang. Yang bisa dikeluarkan sekarang juga tidak banyak. Pinjamkan dulu padamu. Terima kasih, cucu. Zizi, kamu ada? Nenekku sakit. Mau tanya, bisa pinjamkan aku uang? An lama tidak balas aku, ternyata neneknya sakit. Bisa. Berapa yang dibutuhkan? Mungkin agak banyak. Butuh 500.000. Dokter, aku bisa bayar sekarang.
Zizi, terima kasih. Tidak ada internet. Tidak ada sinyal. Tempat jelek ini, infrastrukturnya jelek. Sudahlah, nanti kalau ada internet kirim lagi ke Zizi sayang. An, apakah uangnya sudah diterima? Bagaimana kondisi nenek? Apakah parah? Apakah perlu aku atur dokter ke sana? An. Ada apa? Apakah Anan sibuk lagi? Komunikasi kalian setiap hari, hanya melalui ponsel dingin ini, tanpa banyak pertukaran emosi. An, apa kau benar-benar demi uang? Baru bersamaku? Apa hubungan kita ini? Hanya demi keuntungan? Penyakit nenek akhirnya mulai membaik. Nanti kalau ada kesempatan, pasti akan membawa nenek ke Beijing. Tapi aku merasa, sejak terakhir kali aku pinjam uang dari Gigi, dia jadi agak dingin padaku. Ah, sudahlah, jangan dipikirkan. Pulang dulu, tidur nyenyak. Nonamu. Nyonya kami ingin bertemu denganmu. Silakan ikut aku. Ah, masa sih? Lagi? Nyonya. Orangnya sudah dibawa. Nonamu, kau tidak keberatan aku menggunakan cara ini untuk mengundangmu, kan? Nyonya Shen, ada yang bisa saya bantu? Duduklah, nonamu. Nyonya Shen, jika ada yang ingin disampaikan, bicarakan saja langsung. Tidak usah tergesa-gesa. Kita minum teh dulu, ngobrol santai. Kenapa? Takut tehnya bermasalah? Saya tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Oh, begitu? Saya hanya merasa cara Nyonya Shen mengundang tamu cukup unik. Tenang saja, nonamu. Hari ini saya mengundang Anda. Hanya ingin menanyakan tentang putra kami, Ziyuan. Bagaimana perasaan Anda? Direktur Shen adalah bos yang sangat baik. Dan juga atasan yang sangat saya hormati. Oh begitu? Benarkah Anda berpikir begitu? Tapi selain itu, nonamu, apakah ada perasaan lain? Misalnya, perasaan cinta. Nyonya Shen, saya asisten Direktur Shen. Saya dan Direktur Shen hanya berhubungan dalam urusan pekerjaan. Dan saya tidak akan memiliki perasaan lain terhadap Direktur Shen. Apa maksudnya perasaan lain? Ya, cinta. Sulit dikendalikan. Kita sama-sama perempuan. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Tidak, Nyonya Shen, Anda tidak tahu. Saya sudah punya pacar. Dan saya sangat mencintai pacar saya. Oh, benarkah? Anda mencintai pacar Anda yang pacar online yang suka menghilang? Sendirian pria dan wanita, ikut pulang ke rumah Ziyuan. Ziyuan bahkan menyelamatkan Anda tanpa memikirkan bahaya. Apa Anda pikir saya akan percaya? Anda menyelidiki saya? Memang kenapa kalau saya selidiki? Saya bahkan sudah mengetahui semua latar belakang Anda dengan jelas, termasuk saat SMA, berapa banyak pria yang Anda goda, dan foto-foto tidak senonoh yang diambil. Ibu Shen, sebaiknya kita bicara terus terang saja. Waktu saya di rumah sakit kemarin, saya sudah memperingatkanmu. Segera keluar dari pekerjaan. Tinggalkan Ziyuan, tinggalkan Beicheng. Jangan pernah menginjakkan kaki di Beicheng lagi. Kalau begitu jawabanku kali ini sama seperti sebelumnya. Aku benar-benar tidak akan keluar. Dan juga tidak akan meninggalkan Beicheng. Seorang asisten rendahan, kamu pikir apa yang membuatmu mampu mengikat hati Ziyuan? Tugasku adalah mengerjakan pekerjaan Shenxi dengan baik, bukan untuk mengikat hati Direktur Shen. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Entah tinggalkan Beicheng, atau setelah kehilangan reputasi dan kehormatan, diusir dengan aib. Muning, kamu bisa duduk di posisi asisten Ziyuan? Aku pikir kamu juga tahu.
Bagaimana orang pintar harus memilih? Aku bekerja dengan tekun di perusahaan, bekerja keras, hanya untuk bisa memiliki rumah milik sendiri. Aku tidak pernah terhadap Direktur Shen memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Apa kamu punya atau tidak? Bagaimana aku tahu? Sekarang aku hanya memberitahumu. Tinggalkan Ziyuan, tinggalkan Bei Cheng, atau... Kalau begitu aku juga memberitahu ibu, aku tidak akan keluar. Dan tidak akan meninggalkan Bei Cheng. Kali ini, hal yang belum aku lakukan, jangan ada yang coba memfitnahku. Nyonya Shen, aku tahu keluargamu. Shen sangat berkuasa. Tapi apa yang Anda lakukan ini? Apakah Direktur Shen tahu? Direktur Shen selalu membela bawahannya. Meskipun aku hanya asisten kecil. Tapi jika kau menyentuhku, itu berarti kau menampar muka Direktur Shen. Kamu? Kau pikir aku susah payah membesarkan putraku? Akan demi seorang asisten kecil yang tidak berarti melawan aku? Kalau begitu, lalu apa yang Anda takutkan? Karena Anda meremehkanku. Kenapa Anda mau dengan seorang asisten kecil membuang-buang waktu? Antarkan nonamu kembali. Baik. Berapa banyak yang baru saja didengar Ziyuan? Ziyuan, kenapa kamu pulang hari ini? Bukankah kamu sedang bekerja di kantor? Kalau aku tidak kembali untuk mengambil dokumen, aku tidak akan melihat drama yang diatur ibuku ini. Jika kamu berani menyentuh orangku lagi, jangan salahkan aku. Jika aku tidak peduli hubungan ibu dan anak kita. Pak Shen, kenapa tiba-tiba ingin mengajakku makan? Kamu sudah mengambil cuti tahunan? Semua urusan sudah selesai? Ya, semuanya sudah selesai. Kamu. Setelah kamu kembali ke Bei Cheng, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ada, tapi aku takut untuk mengatakannya. Nonamu, jika kamu menceritakan tentang pertemuan dengan ibu hari ini kepada Tuan Shen, nenekmu yang sakit akan dalam bahaya. Kamu punya perlindungan, dia tidak. Pak Shen, Bapak sudah kenyang kan? Ya. Hei. Muning. Maaf. Kejadian yang terjadi di rumahku sebelumnya, aku tahu semuanya. Muning, kamu tidak perlu menganggap ancaman ibuku terlalu serius. Kamu hanya perlu bekerja dengan baik dan menghasilkan uang. Urusan lainnya, tidak perlu kamu khawatirkan. Aku tahu. Kamu seorang wanita bekerja di luar itu tidak mudah. Kamu banyak menderita. Kesedihanmu aku semua mengerti. Tapi Muning, kamu adalah asistenku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Syukurlah. Bagaimana kalau aku suruh sopir mengantarmu pulang? Baik. Terima kasih, Pak Shen. Hei, ayo minum. Kamu kenapa? Waktu terakhir kamu minum sebanyak itu, waktu kamu dikhianati pacarmu. Kamu bilang, kalau seorang wanita bersamamu, hanya demi uang dan status. Apakah kamu masih mau bersamanya? Kau ini? Jangan-jangan kau ditipu uang? Maksudku, seandainya. Menurutku, kau sudah tahu jawabannya. Aku tahu, kamu seorang perempuan bekerja di luar itu tidak mudah. Banyak menderita. Penderitaanmu. Aku mengerti semuanya. Tapi, Muning kamu adalah asistenku. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu.
Kita putus saja. Kita putus saja. Aku juga serius menilai hubungan kita ini. Putus bagi kita berdua mungkin adalah pilihan yang baik. Tapi sebelum putus, bisakah kita bertemu sekali? Anggap saja ini sebagai perpisahan untuk hubungan kita. Kenapa Muning ada di sini? Muning, kamu kenapa di sini? Pak Shen, kebetulan sekali. Kamu sedang menunggu seseorang? Biar ku bilang, jangan ketawa ya. Aku datang untuk bertemu mantanku. Baru putus, tapi belum pernah bertemu. Ah, seperti yang kukatakan sebelumnya, pacar yang kukenal dari online itu. Baiklah. Tolonglah angkat telepon cepat. Halo, aku sudah sampai. Kamu di mana? Benar-benar kamu. Kenapa sih kamu tutup telepon aku? Hari ini aku ada urusan mendadak, jadi tidak bisa datang. Lain kali aku akan siap dulu baru menemuimu. Bahkan tidak mau bertemu untuk terakhir kali. Sebaiknya barang-barang itu kukirimkan kembali saja padamu. Pak Shen, ini yang Bapak minta, seluruh data nonamu. Nonamu hidup sangat susah. Saat usianya 5 tahun, ayahnya sudah meninggal dunia. Saat lulus SMA, dia difitnah dengan rumor cabul. Akibatnya dia dikeluarkan dari sekolah. Pacarnya juga tanpa ragu memutuskan hubungan dengannya. Paman dan bibi yang menindas Muning. Sekarang bagaimana? Sudah dilaporkan nonamu ke polisi. Kalau begitu, kita perparah saja. Biar dua sampah ini tidak bisa keluar seumur hidup. Siap, Pak Shen. Orang yang menyebarkan fitnah dulu sudah ditemukan? Sudah. Yaitu sebuah keluarga kecil di kota utara. Maksud Anda? Kalau begitu, mereka tidak perlu ada lagi. Baik, saya akan urus sekarang. Ning, kamu karena mengalami semua ini, jadi tidak mau difoto, tidak percaya cinta yang nyata. Halo. Segera hubungi tim medis terbaik di dunia. Pastikan nenek Muning disembuhkan. Dulu aku bersikap buruk padamu. Mulai sekarang, pasti aku akan menebus kesalahanku dan mencintaimu dengan tulus. Pak Shen, kenapa kotak ini ada di sini? Muning, kamu di sini? Pak Shen, kebetulan sekali. Mungkinkah Pak Shen adalah Zizi? Sepertinya dia akhirnya tahu hubungan kita berdua. Muning, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ada pertanyaan apa? Aku punya seorang pacar. Dia gadis yang baik. Tapi sebelumnya, aku salah paham padanya. Jadi sekarang, aku ingin menebus kesalahanku padanya. Menurutmu, apakah dia akan memaafkanku? Bapak tidak percaya padanya. Intinya Bapak kurang percaya padanya. Sebelum masalah, dikonfirmasi secara resmi. Sudah menyebarluaskannya. Itu adalah luka kedua baginya. Kesalahan yang aku lakukan, semuanya aku akui. Jalan ke depan masih panjang. Aku akan sedikit demi sedikit menebusnya. Ning,
mulai sekarang, aku akan memberikan seluruh cintaku padamu. Boleh? Kenapa tiba-tiba memanggilku seperti itu? Aku masih harus lihat kelakuanmu. Kamu menakut-nakutiku lagi. Sepertinya kamu bilang capek tadi malam. Itu semua pura-pura. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Aduh, aku tidak percaya padamu. Cepat bangun, pagi ini masih ada rapat. Hei, oh iya. Kenapa kamu tidak pakai kalung yang kuberi? Kalian orang kaya itu memang gila. Kalung senilai 200 juta. Bagaimana aku bisa pakai keluar? Kalau ini hilang, aku akan sangat kecewa. Syukurlah, aku simpan di brankas. Tidak apa-apa. Kalau hilang, aku akan belikan satu lagi. Itu nenek. Halo. Ning Ning, kamu dan Xiao Shen harus percepat prosesnya. Minggu depan, aku bisa pulang dari rumah sakit. Siap-siap pulang untuk gendong cucu. Benarkah, Nek? Penyakitmu sembuh? Iya, berkat dokter yang diperkenalkan Xiao Shen. Terima kasih, Ziyuan. Kalau soal yang diminta nenek, apa perlu kita percepat?